Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas part kedua untuk bab 2, yaitu prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Kalau kalian suka mengangkat barbel, ya, di situ ada pesawat sederhana. Nah, yang pertama, telapak tangan sebagai gaya beban. Tentu saja ya, barbel ini kan bebannya. Nah, telapak tangan sebagai gaya bebannya. Entah itu bebannya melawan gaya ataupun mengikuti gaya gravitasi. Seperti itu. Nah, dari telapak tangan ke sampai siku itu ada yang namanya lengan beban. Dan juga otot. Otot itu kuasa. Dan lengan kuasa itu dari titik penumpu sampai dengan kuasa. Kita udah tahu ya, otot bicep itu ada di bagian lengan atas sampai dengan siku. Oke, kita lanjut lagi. Siku, ya, siku ini sebagai titik tumpu atau bisa disebut dengan penumpu. Nah, lengan bawah ini sebagai kuasanya. Kalau kita melihat sebelah sini saya emang nggak kelihatan ya, tapi kalau misalkan kita secara visual ngelihat tangan kita sendiri ngangkat beban, itu lihatlah yang bagian dekat badan kita, itu namanya lengan bawah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kalau kita membuka secara transparan, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini ada otot bicepnya. Ternyata otot bicepnya itu berkontraksi, ya. Otot tricepnya relaksasi, mengecil. Kita udah belajar juga. Dan penumpu itu berada di siku, ya, siku tangan. Nah, kuasa itu ada di lengan bagian belakang. Kalau ini kan nggak kelihatan ya, makanya. Nah, kalau ini kelihatan nih sekarang lengan kuasa. Untuk lengan beban itu tadi dari titik penumpu sampai dengan si telapak tangan kalian atau si bebannya berada. Nah, titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Nah, ya, titik tumpu ini di sini. Antara lengan beban dan kuasa. Kita lanjut lagi. Lengan disebut pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Karena di sini ada beban, penumpu dan kuasanya berada di tengah-tengah. Itu namanya pesawat jenis segitiga. Itu ya jenis ketiga ya. Nah, kita lihat lagi nih. Di sini juga ya, kasus pertama itu mengadahkan kepala. Dan di sini juga ada kaki yang jinjit. Nah, keterangannya K ini sebagai titik kuasa dan si P ini adalah titik tumpu dan B adalah titik beban. Nah, untuk yang kasus kedua ini si P-nya ya, P-nya itu berada di bawah yang kaki yang jinjit tumpuannya dan kuasanya itu berada di ototnya dan titik bebannya berada di telapak kaki ya. Nah, kalau kita lihat dari kasus ini, nah di kasus 1 yang mengadahkan kepala ini merupakan jenis pengungkit jenis pertama. Kalau untuk kasus kedua yang kakinya jinjit yang dimana bebannya itu berada di tengah, itu merupakan jenis pengungkit ketiga. Mari kita bahas jenis pertama dan jenis kedua dan jenis ketiga. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ambil contoh dengan orang yang bermain badminton. Ya. Jadi ada bagi-bagiannya. Di sini di dalam tubuh kita juga ada pesawat. Ada 3 pengungkit. Perhatikan gambar yang kotak warna hijau. Ini disebutnya dengan beban, di mana titik tempat beban berada. Oke, ini adalah suatu pengukuran jangkanya. Dan yang segitiga itu adalah titik tumpu, di mana alat bertumpunya. Kalau misalkan kalian nggak ada titik bertumpu, leher kalian nggak ada tuh kiri kanan ya. Oke, dan atas ke bawah tuh nggak bisa titik tumpunya. Sekarang kita lihat lagi nih. Yang tanda panah itu disebutnya titik kuasa atau tempat kita memberi gaya. Nah, kita bisa ke atas, menenggak ke atas itu karena ada gayanya. Kita menghadap ke bagian belakang kepala. Oke. Berarti kalau seperti ini ya, di mana titik tumpunya berada di tengah-tengah
titik beban, dan titik kuasa. Ini namanya jenis pengungkit pertama. Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk mengadakan kepalanya. Nah, ini kita langsung saja ya. Sekarang di raket tentu saja itu bebannya ya. Ketika kita megang raket tentu itu beban. Nah, sekarang kita lagi nih, kuasanya berada di tengah-tengah dan titik tumpunya berada di ujung. Berarti kalau seperti ini, kuasa berada di antara titik beban sama titik tumpu. Nah, ini merupakan jenis pengungkit kedua, di mana kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Oke, kita lanjut lagi yang selanjutnya, di mana titik bebannya itu berada di tengah-tengah di antara titik tumpu ya dan titik kuasa. Nah, seperti ini. Jadi titik kuasanya itu berada ke atas. Oke, ini jadi jenis pengungkit ketiga. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Oke, seperti itu ya. Jadi di dalam tubuh manusia juga ada pengungkitnya. Sekarang kita lanjut ke evaluasi. Untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah paham materi ini, kita akan mulai. Yang pertama, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat seseorang mengangkat barbel adalah A. Bidang miring, B. Pengungkit jenis 1, C. Jenis pengungkit 2, yang D. Pengungkit jenis 3. Oke, jawaban yang benar adalah yang D. Pengungkit jenis ketiga tadi ya. Kita lanjut lagi. Untuk nomor 2, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki adalah, nah, kalau kita lihat di jari kaki, bebannya itu berada di tengah. Tentu saja ya. Jawaban yang benar adalah pengungkit jenis ketiga. Beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Oke, kita lanjut lagi. Ini jawabannya D ya. Maaf. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar 1 yaitu katrol, gambar 2 pisau, gambar 3 gunting, dan nomor 4 itu gerobak dorong. Alat yang termasuk ke dalam golongan bidang miring adalah 1, 2, 3, atau 4. Kalau bidang miring, ya tentu saja bidangnya miring. Ya, kalau dari gambar terlihat bahwa itu adalah pisau di gambar kedua. Kita lanjut lagi. Sekarang nomor 4. Nomor 4 atau nomor 3 ya? Nomor 4 ya. Alat yang termasuk ke dalam golongan pada roda berporos adalah, kalau kalian tahu pasti ini udah ketebak ya, itu jawabannya D, yang ada rodanya. Namanya juga roda berporos ya. Nah, selanjutnya ini ada gambar anak kecil ngedorong tas dorongnya ya. Prinsip kerja tangan anak yang sedang menarik koper pada gambar di atas adalah prinsip kerja A. Roda berporos, B. Pengungkit jenis ketiga, C. Pengungkit jenis kedua, dan D. Pengungkit jenis pertama. Nah, jawabannya kalau seperti ini ya, kita lihat nih, prinsip kerja tangan anak jenis kedua ya. Oke. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.